Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta. Apa kabar Anda semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik, senang sekali dapat menyapa Anda semuanya dalam kesempatan yang baik ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan kembali belajar matematika tentang teorema Pythagoras. Adapun tujuan dari pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu diharapkan kalian dapat menemukan teorema Pythagoras dan syarat berlakunya. Dan yang kedua, menuliskan teorema Pythagoras untuk sisi-sisi segitiga. Dan yang ketiga, menghitung panjang sisi segitiga siku-siku jika sisi-sisi yang lain diketahui. Sebelum kita memasuki ke materi, coba kalian pikirkan terlebih dahulu teorema Pythagoras itu seperti apa? Baik, lebih jelasnya mari kita pelajarinya bersama-sama berikut ini. Pythagoras adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Ia juga dikenal sebagai bapak bilangan. Salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal adalah teorema Pythagoras. Walaupun fakta di dalam teorema ini telah banyak diketahui sebelum lahirnya Pythagoras. Tetapi, teorema ini dikreditkan kepada Pythagoras karena ia yang pertama kali membuktikan pengamatan ini secara matematis. Rumus Pythagoras hanya menggambarkan hubungan antara sisi-sisi dalam segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku sendiri adalah segitiga yang salah satu sudutnya 90 derajat. Berikut contoh-contoh dari segitiga siku-siku. Untuk selanjutnya, mari kita buktikan teorema Pythagoras. Rumus Pythagoras sendiri adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Coba sekarang kalian amati gambar segitiga berikut ini. Terdapat huruf A, B, C, ada yang besar dan ada yang kecil. Di mana huruf A, B, C yang besar ini menunjukkan titik sudut. Sehingga segitiga ini dinamakan segitiga ABC, di mana siku-siku di C. Sedangkan huruf A, B, C yang kecil ini menunjukkan sisi-sisi segitiga siku-siku tersebut. Bisa kalian amati, sisi miring segitiga adalah C, yang sering disebut dengan hipotenusa. Setelah kita mengetahui bagian-bagian dari segitiga siku-siku, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Terdapat gambar sebuah persegi dan 4 buah gambar segitiga siku-siku. Kemudian, dari keempat segitiga siku-siku tersebut, kita susun di atas gambar persegi sebagai berikut ini. Setelah kita letakkan satu persatu segitiga siku-siku tersebut di dalam persegi, akan terbentuk sebuah persegi dengan panjang sisi-sisinya C. Kalian masih ingat untuk mencari luas suatu persegi? Nah, luas suatu persegi adalah sisi kali sisi, sama dengan sisi kuadrat. Karena yang diketahui dari persegi tersebut sisinya adalah C, maka luas persegi tersebut adalah L sama dengan C kali C, sama dengan C kuadrat. Kemudian
Kita coba ubah posisi keempat segitiga siku-siku tersebut. Perhatikan gambar berikut ini. Setelah kita ubah letak dari keempat segitiga siku-siku tersebut, akan terbentuk dua buah persegi. Persegi yang pertama panjang sisinya A, sehingga luasnya adalah A kuadrat. Dan persegi yang kedua dengan panjang sisinya B, sehingga luasnya adalah B kuadrat. Maka terbuktilah rumus Pythagoras adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan persegi warna hijau berikut ini dengan luas C kuadrat. Kemudian, perhatikan persegi warna merah dengan luas B kuadrat. Untuk selanjutnya, perhatikan persegi dengan warna kuning dengan luas A kuadrat. Dari ketiga persegi tersebut, jika dihubungkan akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Luas persegi pada sisi miring atau yang berwarna hijau sama dengan jumlah luas persegi yang berwarna merah dan warna kuning. Coba perhatikan gambar berikut ini. Kita sudah sampai ke rumus Pythagoras. Bila yang ditanyakan panjang sisi C, maka rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka untuk mencari nilai C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian, bila yang ditanyakan panjang sisi A, maka rumusnya A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Maka untuk mencari nilai A sama dengan akar C kuadrat dikurangi B kuadrat. Dan bila yang ditanyakan panjang sisi B, maka rumusnya adalah B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Maka untuk mencari nilai B sama dengan akar C kuadrat dikurangi A kuadrat. Kita telah sampai ke contoh soal. Dengan menggunakan rumus Pythagoras, tentukan panjang sisi-sisi yang belum diketahui dari segitiga berikut ini. Penyelesaiannya, perhatikan segitiga yang pertama. Yang ditanyakan adalah panjang A. A merupakan sisi miring atau hipotenusa. Maka penyelesaiannya adalah A kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat hasilnya sama dengan 9. Sedangkan 4 kuadrat hasilnya sama dengan 16. Maka A kuadrat sama dengan 9 ditambah 16. 9 ditambah 16 hasilnya adalah 25. Maka A kuadrat sama dengan 25. Maka yang ditanyakan adalah A, sehingga A sama dengan akar 25. Hasil dari akar 25 adalah 5. Sehingga kita peroleh nilai A sama dengan 5. Mari untuk selanjutnya perhatikan gambar yang kedua. Yang ditanyakan adalah sisi B. Maka B kuadrat sama dengan 17 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. Maka kita peroleh B kuadrat sama dengan 289 dikurangi 225. Hasil dari 289 dikurangi 225 hasilnya adalah 64. Maka kita peroleh B kuadrat sama dengan 64. Maka untuk mencari nilai B sama dengan akar 64. Hasil dari akar 64 adalah 8. Maka kita peroleh nilai B sama dengan 8. Mari untuk selanjutnya perhatikan segitiga yang ketiga, yaitu yang dicari adalah nilai sisi C. C merupakan hipotenusa atau sisi miring dari segitiga siku-siku tersebut. Maka C kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Maka C kuadrat sama dengan 64 ditambah 16.
64 ditambah 16 hasilnya adalah 80. Maka C kuadrat sama dengan 80. Sehingga untuk mencari nilai C sama dengan akar 80. Nah, akar 80 tersebut kita pecah agar dapat diakarkan. Hasil kali 16 dikalikan 5 adalah hasilnya 80. Maka C sama dengan akar 16 dikali 5. Akar dari 16 hasilnya adalah 4 dan akar 5 tetap. Sehingga kita peroleh nilai C sama dengan 4 akar 5.